Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok grup B ingin mempresentasikan tentang hukum pajak dan perpajakan kelas D tentang PPh pasal 21 atau 26. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Maisa Lutfia Putri Rahayu dengan MPM akhir 341. Yang kedua ada Raihan Adin Cahyono dengan MPM akhir 254. Yang ketiga ada Faizah Kartika Zakiro dengan MPM akhir 329. Dan saya Muhammad Rijal Hidayatullah dengan MPM akhir 115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Lutfia Putri Rahayu dengan MPM akhir 341. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 atau 26. PPh atau pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan seseorang seperti gaji, honor, dan lain-lain yang diterima dari bekerja atau melakukan kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Penjelasan pada PPh pasal 21 atau 26 yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, atau honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Dan yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, dan honorarium, tunjangan, dan pembayar lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang kelima, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Selanjutnya ada penjelasan PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak. Bagi pegawai tetap, besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang ketiga ada bagi pensiun, besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya penghasilan yang tidak dikenai pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan penghasilan tidak kena pajak yang berlaku. Tarif pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A UU HP kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dapat dibuktikan di wajib pajak antara lain dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Selanjutnya, penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu yang pertama, pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua, pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Berikutnya, jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam 5 golongan. Dan yang pertama, penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. Dan yang ketiga, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang kelima, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang terakhir, keuntungan karena pembebasan utang. Dan yang terakhir, negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan surat keterangan domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dan penghasilan tersebut. Yang kedua, penerima manfaat adalah orang pribadi. Negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau kita berada. Sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan,
Negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% pemegang saham, baik sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada. Dan yang terakhir, tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehalti Cahyono dengan NPM 254. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh 21 tarif pemotongan pajak. Dalam PPh 21 tentang tarif pemotongan pajak, pajak adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan tidak kena pajak adalah batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lalu terdapat beberapa tarif yang terdiri dari tarif bulanan atau tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan terdiri atas penghasilan bruto bulanan yang diterima dengan status penghasilan tidak kena pajak. Tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1, 2, 3 sampai orang. Kawin tanpa tanggungan, kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1, 2, sampai 3 orang. Lalu untuk selanjutnya yakni tarif sebagaimana dimaksud digunakan untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunannya. Halo, saya Faiza Kartika dengan NPM 329. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan PPh 21 tenaga harian lepas. Jadi definisi pegawai tidak tetap sebagai pegawai termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Terdapat dua mekanisme penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yaitu yang pertama, penghitungan untuk penghasilan yang diterima tidak secara bulanan, yaitu secara harian, mingguan, satuan, ataupun borongan. Yang kedua, penghitungan untuk penghasilan yang diterima secara bulanan. Nah, selanjutnya yaitu contoh penghitungan penghasilan yang dibayarkan harian. Jin ber-NPWP dengan status kawin tanpa tanggungan, bekerja sebagai buruh harian PT-EA. Ia bekerja selama 15 hari dan menerima upah harian sebesar 420.000. Berdasarkan ketentuan PMK 168 tahun 2023, penghasilan harian Jin dikenakan terharian sebesar 0%, sehingga tidak ada pajak yang dipotong. Kenapa 0%? Karena penghasilan yang diperoleh Jin itu kurang dari 450.000. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan penghasilan yang dibayarkan bulanan. Jun bekerja sebagai pemetik biji kopi pada perkebunan milik PT Kopi Kenangan. Jun belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, berarti status Jun adalah tidak kawin tanpa tanggungan. Jun menerima penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Selama tahun 2024, Jun menerima penghasilan sebagai berikut. Januari sebesar 5 juta, Februari 7 juta, Maret 2 juta, April 7 juta 200, Mei 8 juta 500, Juni 6 juta, Juli 7 juta, Agustus 8 juta 500, September 6 juta, Oktober 9 juta, November 2 juta 800, dan Desember 8 juta. Nah, berdasarkan status PTKP Jun tidak kawin tanpa tanggungan, besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima Jun dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A. Jun ini masuk kategori A karena statusnya yang tidak kawin dan tanpa tanggungan. Berikut penghitungannya. Pada bulan Januari jumlah penghasilannya 5 juta, kemudian dikali dengan tarif bulanan efektif kategori A 0%. Kenapa 0%? Karena penghasilannya yang 5 juta ini tidak melebihi nilai maksimal tarif pajak 0%, yaitu sebesar 5.400.000. Jadi 5 juta dikali 0% sama dengan 0. Untuk bulan Februari 7 juta dikali dengan 1,25%. Nah, pada bulan Februari ini ia juga tidak melebihi
Nilai maksimal dari tarif pajak 1,25% yaitu 7.500.000. Berarti 7 juta dikali 1,25% yaitu 8.500. Untuk bulan Maret 2 juta dikali 0% yaitu 0. Untuk bulan April 7.200.000 dikali dengan 1,25% yaitu sebesar 90.000. Untuk bulan Mei 8.500.000 dikali dengan 1,50% yaitu sebesar 127.500. Untuk bulan Juni sebesar 6 juta dikali 0,75% sebesar 45.000. Untuk bulan Juli 7 juta dikali 1,25% yaitu 8.500. Untuk bulan Agustus sebesar 8.500.000 dikali 1,50% yaitu 127.500. Untuk bulan September 6 juta yaitu dikali dengan 0,75% yaitu 45.000. Untuk bulan Oktober 9 juta dikali 1,75% yaitu 157.500. Untuk bulan November yaitu 2.800.000 dikali 0% yaitu 0. Dan untuk bulan Desember 8 juta dikali 1,50% yaitu sebesar 120.000. Untuk total penghasilan, jumlah penghasilan Jun selama 1 tahun ini adalah 77 juta. Kemudian untuk total PPh pasal 21-nya adalah 887.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hidayatullah dengan NPM akhir 115. Baik, materi selanjutnya yaitu perhitungan PPh 21 bukan pegawai. Pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023, perhitungan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Yang kedua, bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan. Di antara keduanya dihitung dengan mekanisme yang sama. Kemudian, subjek bukan pegawai. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023, berikut ini adalah kelompok subjek pajak yang dikategorikan sebagai bukan pegawai. Yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akte tanah, penilai, dan aktuaris. Yang kedua, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat atau pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring, atau influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis kegiatan lainnya. Nomor 3, olahragawan. Nomor 4, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang kelima, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Yang keenam, pemberi jasa dalam segala bidang. Yang ketujuh, agen iklan. Yang kedelapan, pengawas atau pengelola proyek. Yang kesembilan, pembawa pesanan atau menemukan langganan yang menjadi perantara. Yang ke-10, petugas penjajah barang dagangan. Yang ke-11, agen asuransi. Terakhir, distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya. Kemudian ada tarif PPh pasal 21 bukan pegawai. Di sini tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 bagi bukan pegawai adalah sesuai tarif progresif pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di samping ini ada penghasilan mulai dari 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%. Kemudian yang kedua, penghasilan mulai dari 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Yang ketiga, penghasilan mulai dari 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif yaitu 25%. Kemudian penghasilan 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif sebesar 30%. Kemudian penghasilan 5 miliar ke atas dikenakan tarif sebesar 35%. Kemudian dasar pengenaan pajak PPh pasal 21 bukan pegawai. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023, dasar pengenaan pajak untuk PPh pasal 21 bukan pegawai adalah 50% dari penghasilan bruto dalam satu masa pajak atau saat terutangnya pajak. Perlu diingat kembali, pemberi kerja tidak perlu menghitung dasar pengenaan pajak secara kumulatif seperti mekanisme sebelumnya. Apabila dalam penyerahan jasa terdapat penyerahan material atau memperkerjakan pihak lain,
Penghasilan bruto dihitung dari jumlah pembayaran dikurangi pembelian material atau upah yang dimaksud. Kemudian bukti potong PPh pasal 21 bukan pegawai. Pemotongan PPh pasal 21 untuk penghasilan bukan pegawai termasuk pemotongan PPh pasal 21 non final. Dengan demikian, pemotongan membuat bukti potong PPh pasal 21 untuk bukan pegawai dengan penghasilan berkesinambungan menggunakan formulir 17721-6. Nah, berikut ini ada bukti pemotongan PPh pasal 21 non final. Kemudian contoh penghitungan PPh pasal 21 bukan pegawai. Riko merupakan seorang penerjemah. Di tahun 2024, Riko dikontrak oleh PT ABC yang merupakan perusahaan multinasional. Selama tahun 2024, ia menerima penghasilan sebanyak 3 kali dengan jumlah masing-masing 50 juta. Dengan mekanisme per 16 tahun 2016, berikut merupakan penghitungan PPh pasal 21 bagi Riko. Bulan Januari penghasilan bruto 50 juta, dasar pengenaan pajak 25 juta, DPP kumulatif 25 juta, dikenakan tarif sebesar 5%, jadi pajak terutang 1.250.000. Bulan Maret penghasilan bruto 50 juta, dasar pengenaan pajak 25 juta, DPP kumulatif 50 juta, dikenakan tarif sebesar 5%, jadi pajak terutangnya 1.250.000. Kemudian bulan Agustus penghasilan bruto 50 juta, dasar pengenaan pajak 10 juta, DPP kumulatif 60 juta, tarifnya 5%, jadi pajak terutang 500.000. Kemudian bulan Agustus penghasilan bruto 50 juta, dasar pengenaan pajaknya 15 juta, DPP kumulatif 70 juta, tarif 5%, pajak terutangnya 2.250.000. Jadi total dari bulan Januari sampai Agustus pajak terutangnya adalah 5.250.000. Kemudian contoh penghitungan PPh pasal 21 bukan pegawai dengan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023. Berikut ini adalah penghitungan PPh pasal 21 untuk Riko. Bulan Januari penghasilan bruto 50 juta. Dasar pengenaan pajak 25 juta. Tarifnya 5%, jadi pajak terutang 1.250.000 berasal dari 5% dikali 25 juta. Kemudian bulan Maret penghasilan bruto 50 juta, dasar pengenaan pajak 25 juta, tarif 5%, pajak terutang 1.250.000 berasal dari 5% kali 25 juta. Kemudian bulan Agustus penghasilan bruto 50 juta, dasar pengenaan pajak 25 juta, tarif 5%, pajak terutang 1.250.000 berasal dari 5% dikali 25 juta. Jadi pajak terutang dari bulan Januari sampai Agustus sebesar 3.750.000. Nah, dari perbandingan antara keduanya terdapat perbedaan PPh pasal 21 yang dipotong pada bulan Agustus. Dengan mekanisme per 16 tahun 2016, terdapat bagian penghasilan yang dikenakan tarif 15% karena secara kumulatif telah melebihi 60 juta. Namun pada mekanisme Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023, penghasilan bulan Agustus dikenakan tarif 5% karena penghasilan yang diterima di masa pajak tersebut masih di bawah 60 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.